Al-Quran. Sederhananya, Quran itu turunnya dengan 2 proses. Dan kita cukup menggunakan 2 istilah. Yang pertama, Lailatul Qadar, dan yang kedua, Nuzulul Quran. Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Itu 2 kata kuncinya. Tiap bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir, kita dianjurkan untuk ngejar-ngejar Lailatul Qadar, khususnya pada malam ganjil. Bisa malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, atas dasar peristiwa apa kok itu ada yang namanya Lailatul Qadar? Nah, ini dia. Ketika kita bicara Lailatul Qadar, itu adalah peristiwa turunnya Al-Quranul Karim. Tapi nanti kita mengenal juga istilah yang kedua, yaitu malam nuzulul Quran. Artinya sih sama, turunnya Al-Quran, tetapi biasanya di kita di Indonesia dirayakan bukan dengan tadi iktikaf malam-malam ganjil, tapi kita merayakannya tanggal berapa, Pak? Nuzulul Quran itu di kalender bisa jadi tanggal merah, itu tanggal berapa? 17 Ramadan. 17 Ramadan itu bukan 10 malam yang terakhir. Itu masih ada di 10 malam yang tengah-tengah, tuh yang kedua. Ini yang kadang-kadang kita jadi grecok, jadi rancu. Ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran. Ini bagaimana duduk perkaranya? Jawabannya, jamaah sekalian, memang ada 2 peristiwa yang berbeda. Sama-sama bicara tentang turunnya Al-Quran, tapi kalau kita sebut Lailatul Qadar, ini adalah peristiwa yang terjadi bukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga bukan di zaman kehidupan umat manusia. Sebelum makhluk-makhluk Allah yang mulia, manusia ini diciptakan, ternyata Allah sudah menurunkan Al-Quran. Itu yang diceritakan di dalam surat Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu enggak kamu Lailatul Qadar atau malam Qadar itu apa sih? Allah kemudian meneruskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena malam itu terjadi proses turunnya Al-Quran, bukan ke bumi, bukan kepada Nabi, bukan di Goa Hiro, lain cerita. Itu adalah turunnya Al-Quran dari sisi Allah, atau bisa disebut dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dari langit ke langit, bukan ke bumi. Dan pada malam itu dari sisi Allah atau dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, turunnya Quran itu 1 kali turun. Bukan yang sedikit-sedikit demi beberapa ayat turun, berapa ayat turun, enggak. Kalau kata orang Betawi itu turunnya segambreng, sekaligus, duf'atan wahidatan, sekaligus turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu dikawal jamaah sekalian. Tanazzalul malaikatu,
turun juga bersama Al-Quran itu dikawal konvoi yang ngawal beribu-ribu, berjuta-juta malaikat. Tapi ada satu malaikat yang paling senior, yang paling dihormati, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Itu pimpinannya. Nah, turunnya Al-Quran inilah yang disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ar-ruh di situ maksudnya bukan roh manusia. Ruh di situ adalah ruhul amin, malaikat Jibril yang mulia alaihi salam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbitnya fajar. Jamaah sekalian, ini yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Qadar, tapi juga nanti ada diceritakan lagi di dalam surat yang lain. Misalnya di dalam surat Ad-Dukhan, Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Nah, juga di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, udah sering tuh Pak, kalau udah dikit lagi Ramadan, qori'ah di mana-mana udah mulai baca ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ayat ini Pak, bukan lagi menceritakan Nabi di Gua Hira, bukan. Tapi lagi menceritakan peristiwa jauh sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Adam, sebelum ada umat manusia. Allah sudah turunkan Al-Quran sekaligus, tapi bukan ke langit dunia, bukan ke muka bumi, tapi ke langit dunia. Jadi yang kita kejar-kejar di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan itu Pak, peristiwa ini. Yaitu ketika Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di situ Pak, hadis yang menjelaskan ayat ini menyebutkan, berarti karena malam ini, malam Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan, seandainya kita isi dengan ibadah, maka pahalanya itu kayak kita ibadah 1000 bulan. Itu kalau kita ekuivalenkan 83 tahun. Nah, di barak tafsir disebutkan latar belakang kenapa turunnya ayat ini, yaitu kok bisa lebih baik dari 1000 bulan. Ceritanya begini Pak, para sahabat itu kalau mendengar kisah para nabi dan orang-orang saleh di zaman dulu, mereka itu pada bingung, pada heran, kok umurnya itu panjang-panjang ya. Nabi Nuh misalnya, itu umurnya setidak-tidaknya 950 tahun. Umur orang di zaman segitu Pak. Padahal di zaman para sahabat, ya Nabi Muhammad sendirilah kan 63 tahun udah wafat. Jadi ya jauh banget. Sementara kata para sahabat, itu orang-orang terdahulu yang umurnya panjang-panjang, ibadahnya juga panjang juga itu. Karena mereka menghabiskan umur sampai 1000 tahun Pak. Isinya sholat, isinya puasa, isinya zikir, isinya i'tikaf. Berarti dihitung-hitung wajar kalau mereka adalah penghuni surga. Banyakan mereka amalnya daripada kita. Ini kita umur 63 meninggal. Biar kata kita ibadah pagi sore siang malam, pagi sore siang malam, kagak nyandak juga. Orang jatah kita cuman tipis. Dia 1000 tahun, kita 100 tahun aja kagak dapat. Bagaimana kita bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu? Tuh mereka sahabat datang kepada Nabi begitu. Lalu kata Nabi,
Iya, tetap kita lebih unggul. Umur boleh pendek, tapi amal tetap banyakkan kita. Bagaimana bisa begitu? Nah, turunlah ayat ini. Pokoknya malam qadar uber, isi dengan ibadah, bukan dengan begadang, Pak. Ini banyak juga yang keliru. Ini malam lebih baik dari 1000 bulan. Terus ngapain? Main catur, main karambol, cuman begadang doang, yang nggak ada pahalanya. Kalau mau tuh semalaman itu ibadah dah tuh, hatam tuh Quran, gitu ya. Sholat dah tuh sebanyak-banyaknya, pegel-pegel dah tuh kaki, ya kan. Zikir sebanyak-banyaknya, jontor-jontor bibir, gitu kan. Kenapa? Sampai subuh itu semua pahala dikali 1000 bulan.